Perkenalkan, nama saya Teresa Angelika Elisabeth Ancara dengan NIM 1903060098 dari PTNB 2019. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester produksi tarung unggas. Soal yang pertama adalah menggambar dan menjelaskan sistem pencernaan pada unggas. Di sini saya akan menggambar tentang sistem pencernaan pada unggas. Ini adalah sistem pencernaan pada unggas yang dimulai dari rostrum, yaitu untuk memasukkan makanan ke dalam mulut. Kemudian di sini ada paring, yaitu untuk saluran pencernaan yang akan meneruskan ke dalam esofagus. Ini adalah esofagus, itu tempat untuk menyalurkan makanan ke crop dengan bantuan gerakan peristaltik. Kemudian di crop ada tempat untuk menyimpan makanan sementara. Di sini juga tempat pencernaan karbohidrat. Kemudian setelah makanan dari crop akan disalurkan menuju proventriculus, yaitu tempat untuk menunggu giliran agar masuk ke dalam gizzard. Kemudian adalah gizzard. Gizzard adalah tempat untuk menggiling atau menghaluskan makanan dengan bantuan grit atau batuan-batuan kecil. Selanjutnya makanan akan diedarkan ke usus halus. Di usus halus terjadi pencernaan protein dan pencernaan lemak dengan bantuan enzim peptin dan lipase. Intestinum tadi terdiri atas duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum ini adalah berhubungan langsung dengan pankreas. Jejunum adalah untuk penyerapan pakan-pakan terbesar, dan ileum adalah tempat untuk mengabsorpsi partikel-partikel kecil pada nutrien. Kemudian di sebelah sini adalah seka, yaitu tempat untuk menyerap kembali makanan-makanan yang tidak diserap oleh si intestinum tenue. Kemudian di sini adalah rektum, adalah tempat di mana mikroba untuk membusukkan makanan, dan di sini kloaka yang berfungsi untuk pengeluaran feses.
Kemudian saya akan menggambar saluran reproduksi pada unggas jantan. Ini adalah sistem reproduksi pada unggas jantan, yang di sini adalah testis. Testis itu adalah tempat produksinya sperma. Kemudian di bawahnya ada epididymis, yaitu tempat untuk mengeluarkan sperma, dan ini adalah vas deferens. Gunanya adalah untuk menyalurkan sperma, dan ini adalah vesika seminalis. Kemudian di bagian urinaria, di sini adalah ginjal untuk tempat terjadinya proses urinaria, dan di sini adalah ureter untuk tempat mengalirnya urin sampai ke kandung kemih. Kemudian di sini adalah kloaka, yaitu untuk mengeluarkan reproduksinya. Kemudian saya akan menggambar saluran reproduksi pada unggas betina. Ini adalah sistem reproduksi pada unggas betina. Sini adalah ovari, itu untuk menghasilkan yolk. Kemudian di sini adalah infundibulum yang berguna untuk menampung yolk tadi, dan kemudian di sini adalah magnum dan simpang magnum untuk proses fertilisasi, dan kemudian ada sintesis. Di magnum juga ada sintesis kerabang dan sintesis kalaza. Kemudian di sini ada ismus untuk mensintesis membran kerabang,
dan ureter adalah untuk mensintesis kerabangnya, dan di sini adalah vagina yang untuk memberikan pelumas agar si telur tidak terkena mikroba, dan di sini adalah ureter untuk tempat urin mengalirnya urin. Di sini ada kloaka untuk tempat terakhir pada sistem reproduksinya. Kemudian saya akan menggambar tentang proses terbentuknya telur. Saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan telur. Ini adalah ovari. Dan di sini adalah ovarinya adalah untuk membentukkan yolk, dan kemudian ini adalah infundibulum. Infundibulum berfungsi untuk menangkap si yolk tadi, dan di sini prosesnya terjadi selama 15 menit. Kemudian di sini adalah magnum. Setelah dari infundibulum, kemudian yolk akan masuk ke magnum dan akan terjadi sintesis albumin dan juga sintesis kalaza di sini, dan terjadi selama 3 jam. Dan di simpang magnum ini juga terjadi fertilisasi, yaitu pertemuan antara sel sperma dan sel ovum. Kemudian setelah dari magnum, kemudian telur yolk yang tadi sudah disintesis kemudian akan masuk ke dalam ismus. Ismus ini adalah tempat untuk mensintesis membran kerabang, dan prosesnya selama 1-2 jam. Setelah dari ismus, kemudian akan masuk ke dalam ureter, yang di sini akan terjadilah sintesis kerabang selama 18-21 jam. Setelah disintesis kerabang selama 18-21 jam, kemudian masuk ke dalam vagina, yang di sini adalah tempat untuk memberikan pelumas agar telur tersebut tidak terkena mikroba, dan di sini terjadi selama 15 menit. Setelah itu telur akan keluar melalui kalaza. Kemudian di nomor 4 adalah saya akan menjelaskan tentang sintesis yolk. Sintesis yolk itu dimulai dengan kelenjar otak atau pituitari yang akan menghasilkan hormon gonadotropin. Kemudian adalah hormon estrogen yang akan disekresikan untuk memacu nukleus untuk menghasilkan asam amino. Kemudian ada sintesis protein. Di sintesis protein ini akan dilakukan di sitoplasma hati, yang kemudian hasil sintesis protein ini akan dialirkan menuju granula yolk berupa fitologenin, yang akan terbentuklah yolk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintesis albumin. Sintesis albumin ini dimulai dari si hormon steroid yang akan memberikan perintah untuk melakukan sintesis protein. Selanjutnya nukleus dengan bahan bakunya
dengan bahan bakunya RNA dan DNA, kemudian akan menuju ribosom yang akan menghasilkan mRNA dengan nama mRNA ribosonal kompleks, dan kemudian akan ditambah dengan asam amino kompleks dan akan menjadi asam amino rantai peptida. Kemudian asam amino tersebut akan masuk ke dalam sitoplasma sel magnum dan akan membentuk protein kompleks yang akan disebut dengan albumin. Kemudian saya akan menjelaskan tentang nomor 5, saya akan menjelaskan tentang penyakit pada unggas. Yang pertama adalah egg drop syndrome. Egg drop syndrome ini itu disebabkan oleh virus adon yang dengan tanda-tandanya yaitu produksi telurnya menurun, kemudian kerabang telurnya lembek tapi ayamnya terlihat sehat. Pencegahannya itu dengan cara memberikan vaksinasi EDS 76 pada usia ayam 16-18 minggu. Kemudian dilakukanlah sanitasi kandang. Kemudian selanjutnya ada penyakit dengan nama NE atau namanya adalah penyakit Neotrotic enteritis atau NE yang disebabkan oleh bakteri CP atau Clostridium perfringens pada CK. Dengan tanda-tandanya yaitu depresi, ayam mengalami depresi, berkurangnya nafsu makan, terus konsumsi airnya meningkat, dan juga pembengkakan pada hati serta liternya lembab. Kemudian pencegahannya itu bisa dilakukan dengan cara mengontrol koksidasi dengan cara pemberian koksidiostat pada pakan. Selanjutnya ada penyakit leucitozonosis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh protozoa dari genus Leucitozoon. Dengan tanda-tanda yang dialami ayam yaitu anemia, lesu, diarenya berwarna hijau, dan juga gangguan pada syaraf. Pencegahannya bisa dilakukan dengan cara sanitasi kandang dan menghindari adanya genangan di sekitar kandang. Kemudian ada penyakit mikotoksis yang disebabkan oleh jika ayam memakan pakan yang tercemar mikotoksin. Tanda-tandanya yaitu ayamnya itu kesulitan bernapas dan panting secara terus-menerus, tapi pantingnya itu tidak seperti mengorok. Pencegahannya itu bisa dilakukan dengan cara seleksi bahan baku pakan yang akan diberikan kepada ayam, dan juga evaluasi tempat penyimpanan bahan baku, dan juga dilakukanlah fumigasi pada kandang. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.